Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiana Sasanabila, mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2019 Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Bunyamin Maftuh MPD MA dan Ibu Rika Sartika MPD. Manfaat yang saya dapatkan selama mengikuti perkuliahan Pendidikan Resolusi Konflik yaitu selain manfaatnya saya mendapatkan ilmu baru, saya juga mengetahui ternyata konflik dalam kehidupan sehari-hari itu ada teorinya sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang penyebabnya. Manfaat lainnya yaitu selama perkuliahan bisa sharing-sharing dengan Bu Rika dan Prof. Bunyamin mengenai apa peristiwa ini termasuk ke dalam konflik ini dan bagaimana penyelesaian sederhana dan harus dicoba dalam menyelesaikan konflik. Lalu selanjutnya di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan mengenai penyelesaian konflik. Ternyata dalam penyelesaian konflik itu ada beberapa cara yang dapat ditempuh, yaitu diantaranya negosiasi, mediasi, dan arbitrasi. Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda. Negosiasi yang baik adalah usaha dua orang atau dua kelompok untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima bersama, tidak menghasilkan pemenang dan pecundang. Tetapi, hasil dari negosiasi ini agar tercapai suatu kompromi atau perdamaian yang saling menguntungkan atau win-win solution. Jadi, negosiasi ini merupakan proses pengambilan keputusan atau kesepakatan yang biasanya dilakukan melalui pertukaran usul dengan tujuan untuk menghindari atau memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Dalam menyikapi perselisihan atau pertengkaran apapun, setiap individu atau masing-masing yang berkonflik ini dengan bernegosiasi akan berusaha mencapai hasil yang terbaik di antara keduanya, sehingga tidak ada lagi konflik yang berkelanjutan. Unsur terpenting atau syarat-syarat negosiasi untuk mencapai win-win solution oleh Inyoman Darmada dengan artikel penelitian yang berjudul Teknik Negosiasi Hubungan Industrial, diantaranya yaitu yang pertama yaitu para pihak atau kedua belah pihak yang berkonflik memiliki keinginan yang sama untuk menyelesaikan konflik secara damai dan saling menguntungkan. Yang kedua, adanya keterlibatan dari pihak-pihak yang berkonflik. Mereka yang berkonflik menunjukkan keterlibatan dengan cara sama-sama aktif melakukan pertemuan dan mengajukan tawaran-tawaran yang bersifat solutif. Ketiga, negosiasi diyakini oleh para pihak dapat menyelesaikan atau memecahkan persengketaan atau konflik yang terjadi. Dan yang terakhir, keempat, adanya komitmen hasil dari negosiasi akan dilaksanakan dan dipatuhi oleh para pihak secara sukarela. Komitmen harus ditegaskan sejak awal negosiasi, karena menjadi sia-sia jika negosiasi menghasilkan perdamaian, namun tidak ada komitmen untuk merealisasikan. Lalu selanjutnya ada mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga. Mediasi adalah negosiasi lanjutan dengan dibantu pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak. Pihak ketiga juga tidak memiliki atau mempunyai wewenang untuk memutuskan. Pihak ketiga ini diterima oleh para pihak yang berkonflik. Sebagai pihak ketiga yang membantu dalam proses penyelesaian konflik, seorang mediator harus menjalankan perannya agar tujuan mediasi tercapai. Di samping itu, seorang mediator mempunyai berbagai fungsi, mulai dari menyelenggarakan pertemuan, memimpin perundingan, mencatat, membuat agenda, mengajukan usul penyelesaian, memelihara ketertiban perundingan, sampai membantu para pihak menyusun kesepakatan. Untuk dapat melaksanakan perannya, menurut Boll dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan dengan judul Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan oleh Sri Mamuji, bahwa seorang mediator harus melaksanakan perannya yaitu yang pertama, membangun kepercayaan dan rasa percaya diri dari para pihak yang berkonflik. Kedua, mengembangkan kerangka kerja untuk tercapainya pengambilan keputusan yang kooperatif. Ketiga, melakukan analisis konflik dan merancang intervensi yang layak. Keempat, mempromosikan komunikasi yang konstruktif. Kelima, memfasilitasi perundingan dan penyelesaian masalah. Keenam, mendidik para pihak. Ketujuh, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjukkan kemampuannya. Kedelapan, memberikan dorongan agar sengketa atau konflik dapat diselesaikan. Kesembilan, mempromosikan realitas atau kenyataan. Kesepuluh, memberikan saran dan evaluasi. Dan yang terakhir, ke-11, mengakhiri mediasi dengan hasil yang memuaskan atau win-win solution. Dengan demikian, penyelesaian konflik dengan cara mediasi terletak pada mediatornya atau pihak ketiga. Dengan begitu, kesepakatan yang dihasilkan menghasilkan win-win solution atau sama-sama menguntungkan. Lalu selanjutnya yang terakhir ada arbitrasi. Arbitrasi merupakan suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak. Pengertian lain yaitu
Arbitrasi merupakan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan oleh pihak ketiga sebagai penengah atau arbiter atau arbitrator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yang berselisih. Setiap putusan yang diambil oleh arbiter bersifat mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak yang berselisih. Segala macam perselisihan yang akan diselesaikan melalui arbitrasi harus memenuhi syarat bahwa kedua pihak yang berselisih setuju untuk menyelesaikannya melalui arbiter. Proses penyelesaian perselisihan, sengketa, atau konflik melalui arbitrasi dalam sumber internet dengan judul artikel prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrasi dari bplawyers.co.id. Di antaranya yaitu yang pertama, pendaftaran dan permohonan arbitrasi. Lalu yang kedua, penunjukan arbiter. Ketiga, tanggapan termohon. Yang keempat, tuntutan balik. Dan yang terakhir, kelima, ada sidang pemeriksaan. Batas maksimal adalah 180 hari atau 6 bulan, terhitung sejak arbiter ditetapkan. Putusan yang dihasilkan dari proses arbitrasi ini bersifat final, independen, dan mengikat. Artinya semua pihak, baik pemohon atau termohon, wajib mematuhinya. Karena dalam strategi arbitrasi ini menerapkan win-win solution. Setelah membahas ketiga strategi penyelesaian masalah tadi, ada perbedaan yang terlihat, yaitu terletak pada prosesnya. Yang pertama, negosiasi. Negosiasi ini komunikasi dua arah atau rundingan untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama tanpa pihak ketiga. Yang kedua, mediasi. Mediasi ini bentuk penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga, tapi pihak ketiga ini tidak berhak memutuskan solusi, hanya sebagai penengah dan sebatas memberi masukan. Yang terakhir, arbitrasi. Arbitrasi ini bentuk penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga. Di arbitrasi ini, pihak ketiga memberikan keputusan atas permasalahan yang terjadi. Untuk itu, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.